Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan keterlibatan aktifnya di berbagai organisasi internasional seperti G20, ASEAN, dan APEC, Indonesia punya pengaruh penting dan peranan signifikan dalam dinamika politik dan ekonomi regional maupun global. Kekuatan ini yang kemudian dimanfaatkan Prabowo. Semenjak dilantik, Prabowo beserta menteri-menterinya sudah memulai lawatannya ke sejumlah negara dengan kekuatan besar di dunia, Rusia, China, dan Amerika Serikat. Nah, dari semua ini yang menarik untuk kita bahas, bagaimana strategi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Prabowo memulai strategi politik luar negerinya dengan mendatangi China dan setelah itu Amerika Serikat. Pertanyaannya, mengapa mengawali kunjungannya ke dua negara ini? Jawabannya sederhana. Dua negara ini punya pengaruh besar dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Dan itu yang harus dimanfaatkan oleh Prabowo. Terlebih, Indonesia punya hubungan baik dan mendalam terhadap negara superpower ini. Dengan China sejak dulu Indonesia punya hubungan diplomatik yang sudah dijalin setahun setelah kemerdekaan China, yakni pada tahun 1950. Hubungan ini menghasilkan komitmen politik untuk menjalin hubungan yang setara dalam kemitraan komprehensif dan saling menghormati, nilai perdagangan yang terus meningkat, dan kegiatan investasi yang terus bertambah. Dengan Amerika Serikat juga sama, Indonesia dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik lebih dulu dari China, sejak tahun 1949. Hubungan ini juga pada umumnya kuat. Keduanya adalah negara republik dan mengakui pentingnya posisi strategis mitra mereka. Sementara Rusia, tidak bisa dipungkiri, hubungan persaudaraan kedua negara ini tidak bisa dipisahkan sejak era Uni Soviet di masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Saat itu Uni Soviet membantu Indonesia dalam penyediaan alutsista untuk kepentingan pembebasan Irian Barat serta terkait di bidang pendidikan. Nah, tujuan Prabowo mengawali kunjungannya ke China dan Amerika Serikat saat baru dilantik dalam rangka mempererat hubungan sekaligus sebagai langkah strategis. Kunjungan Prabowo yang pertama ke China menandakan pentingnya hubungan China-Indonesia dan kekuatan hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang bisnis. Hal ini ditandai dengan di bawahnya sejumlah konglomerat Indonesia yang juga bagian dari 9 naga ke China. Acara penyambutan berlangsung megah dengan prosesi upacara kenegaraan menunjukkan eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan Prabowo disambut pasukan jajar kehormatan yang berbaris di sepanjang karpet merah. Di North Hall, Xi Jinping menyambut Prabowo dengan hangat. Artinya apa? China membuka tangan persahabatan kepada Presiden Prabowo. Bahkan, Presiden Xi Jinping mendapat suatu kehormatan dari Prabowo, di mana China sebagai negara pertama yang dikunjunginya. Hal ini menegaskan hubungan China dan Indonesia tingkatnya tinggi dan strategis. Dari lawatannya ini langsung membuahkan hasil, sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan China dan Indonesia akan segera diteken dengan nilai kontrak lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 158 triliun rupiah. Xi Jinping juga mendukung Prabowo dalam swasembada pangan dan swasembada energi. Ia menegaskan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan. China dan Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip penting untuk memastikan pengembangan hubungan bilateral Indonesia-China dalam kerangka stabilitas di masa mendatang. Target Prabowo, di bawah pemerintahannya, ia menarget investasi China lebih dari 1.900 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, Prabowo tidak ingin mengesampingkan rival China, Amerika Serikat. Meski mungkin harus diakui, hubungan dengan Amerika Serikat tidak sepenting hubungan dengan China. Untuk itu, Prabowo bertemu langsung dengan Joe Biden dalam rangka pertemuan bilateral. Sebelumnya, lewat Presiden Jokowi, Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Joe Biden untuk memajukan kemitraan mineral potensial yang berfokus pada nikel, logam utama baterai kendaraan listrik. Tujuan Prabowo adalah untuk membahas penyelesaian Critical Mineral Agreement tersebut. Bukan cuma itu, tujuan lawatan Prabowo adalah untuk membahas potensi kebijakan yang mungkin akan diambil oleh Presiden terpilih Donald Trump. Dengan pergantian kekuasaan ke tangan Presiden Trump, pasti akan ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah
pemberlakuan tarif impor untuk semua produk yang berasal dari Cina yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika kebijakan ini kembali diambil, tentunya akan memicu perubahan dalam neraca perdagangan global, dan Indonesia harus mempersiapkan antisipasi efek kebijakan tersebut. Makanya Prabowo dengan sigap menghubungi Donald Trump via telepon. Berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris, Donald Trump menyambut baik dan menyatakan keinginannya untuk ke Indonesia. Bahkan, Donald Trump memuji bahasa Inggris Prabowo. Artinya, ada hal positif dari upaya Prabowo untuk membangun kedekatan dengan Presiden terpilih Donald Trump. Thank you, sir. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you. Tapi yang tidak bisa disepelekan itu adalah hubungan Indonesia dengan Rusia. Setelah sebelumnya Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS. Prabowo memang tidak menjadwalkan kunjungan ke Rusia, tapi saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah berkomitmen untuk memperdalam hubungan bilateralnya dengan Rusia, terutama dalam hal ketahanan militer. Komitmen ini langsung dibuktikan dengan digelarnya latihan militer bersama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Jawa. Apa yang dilakukan Prabowo dengan membangun hubungan yang kuat antara negara-negara superpower menegaskan kalau Indonesia masih berpegang teguh pada politik bebas aktif. Mengingat sering terjadi ketegangan, terutama antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa hal, seperti politik dan ekonomi. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo benar-benar menjaga jarak aman dengan semua, seraya tetap mengambil manfaat maksimal dari interaksi yang terjadi. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang punya kecenderungan dekat dengan China dibandingkan dengan negara adik kuasa lainnya. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Jokowi yang juga cenderung kurang agresif, Prabowo membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Tapi pada dasarnya, Prabowo dinilai melanjutkan kebijakan luar negeri Jokowi terhadap China dan tidak membuat kebijakan baru. Oke, banyak juga yang menyebut kalau cara berpolitik Prabowo mirip dengan Soekarno. Tapi sebenarnya tidak. Seperti yang kita tahu, Soekarno lebih konfrontatif dalam persoalan hubungan dengan negara-negara barat dan justru lebih condong ke Rusia. Berbeda dengan Prabowo yang kelihatannya bakal membawa Indonesia lebih luas bergaul di dunia internasional. Hal ini jelas terlihat dari lawatan Prabowo ke sejumlah negara usai dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Lalu, bagaimana dengan peran strategis Indonesia di ASEAN? Untuk ini, Presiden Prabowo dinilai memainkan peran penting dan strategis Indonesia di kawasan ASEAN. Salah satu peran penting Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai pemimpin dalam membentuk berbagai kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri, perdagangan, investasi, dan pertahanan. Target Prabowo, jika ASEAN kuat, maka negara-negara besar akan respect pada Indonesia dan kawan-kawan. Dengan pendekatan seperti ini yang dilakukan Prabowo, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut. Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian Amerika Serikat, Prabowo memahami betul psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar ini, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antar negara adik kuasa. Tapi pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam pondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia,
tanpa mesti menggadaikan sikap politik non-blok yang tetap dipegang teguh. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral ini patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh dengan ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tapi yang mesti juga kita sadari, Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan pada Prabowo. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan, dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global. Kiranya, kita layak berharap, setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.